Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman para akademia dari Malang, dari Pemalang, Jombang, Probolinggo, Tegal, Brebes, Semenanjung Sumatera, Semenanjung Malaya, tak lupa juga Bogor, Bandung, Bekasi, Kerawang ya, sahabat-sahabat GH Akademi. Semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala serta kita gigih di dalam menghadapi pergumulan perjuangan kita di dalam hidup ini. Mudah-mudahan kita selalu menjadi manusia-manusia yang amanah serta membuka pikiran kita secara luas dan lebar. Jadi kita tidak berpikir secara linier saja. Jadi pikiran kita ini harus diatonis atau dinamis. Teman-teman ini banyak sekali yang meminta apa sih? Wawancara ya. Diskusi lah. Ciri-ciri keturunan raja itu seperti apa dan keturunan sepuh-sepuh ini seperti apa, apakah ada ciri-ciri khusus apa dan lain-lain. Nah, ini saya didesak dari kemarin untuk membahas ini, walaupun dari kemarin sebetulnya saya sudah lama sekali tidak syuting video-video seperti ini ya, karena mungkin disibukkan oleh berbagai macam aktivitas. Oke, pertama kita kupas satu persatu ya. Kita kupas satu persatu. Yang pertama, keturunan raja itu harus keren. Walaupun dia tidak harus kaya ya. Harus keren walaupun dia itu tidak harus kaya. Contoh, ciri-ciri yang pertama ya. Ciri-ciri yang pertama harus keren walaupun tidak kaya. Contohnya apa? Kalau untuk kebutuhan sehari-hari untuk apa dia sangat sulit. Tapi kalau untuk brand barang yang dipakai atau untuk perang atau untuk berjuang itu pasti mahal-mahal. Kalaupun tidak branded, kalaupun tidak mempunyai merek yang sangat mahal, tapi dia akan mengenakan sesuatu yang memang sekiranya pantas untuk dipakai sama dia. Jadi keren lah istilahnya lah. Dilihatnya tuh enak, dilihatnya pantas. Nah, terus yang kedua itu keturunan raja itu kan Sabdo Pandito Ratu. Artinya Sabdo Pandito Ratu itu dia bisa berbicara, bisa berkomunikasi yang mudah dimengerti dan ucapannya itu berwibawa. Berarti Pandito Ratu, artinya Pandito itu kan pendeta, Sabdo itu kan ucapan. Jadi ucapannya ini mengena banget. Nah, ucapannya ini berwibawa. Nah, itu ciri yang kedua. Jadi adapun orang yang pandai berbicara tapi tidak memenuhi kriteria yang pertama, keren tadi, orang bisa ngomong bisa ini tapi kumal gitu loh. Ya bukan, berarti bukan keturunan raja. Ini saya nggak menyepelekan yang bajunya harus murah, bajunya harus mahal, apa yang dikenakan harus mahal, tidak. Artinya pantas gitu loh, dilihatnya tuh enak. Ya kan? Nah, ini jangan salah paham. Ini biasa saya ngomong gitu ya tetep aja ntar ada juga yang salah paham itu ya. Walaupun dia pandai berbicara, tapi kalau kumal, kalau mandi aja jarang, penampilannya juga nggak dijaga. Menjaga penampilan itu kan nggak harus mahal. Dia itu nggak keren ya, berarti dia bukan keturunan raja walaupun pandai berbicara. Nah, terus yang ketiga biasanya yaitu pembicaraannya itu selalu susah ditebak. Karena apa? Meloncat. Karena dia berpikir itu tidak linear saja, nggak lurus saja, enggak. Dia berpikir itu secara diatonis. Loncat sana, loncat sini. Jadi patternnya itu loncat. Apa yang diobrolin sama dia. Karena apa? Banyak pikiran. Dia belum selesai mikir A, ntar mikir B. Yang A belum selesai diutarakan, nanti ada lagi gagasan yang C. Nah itu. Nah, terus yang keempat, dia itu lebih rela dia itu susah, tapi yang lain senang. Nah, ya, lebih rela dirinya itu susah, tapi yang lain senang. Maka itulah yang disebut Satrio Pinandito Sinisian Wahyu. Satria, ya tadi kan, dia mempunyai keberanian. Keberanian apa? Keberanian di dalam membela golongan bawah ya, membela golongan bawah dia sangat berani.
Nah, Pinandito Wibawa. Nah, makanya kan tadi saya bilang harus keren, harus memang benar-benar gagah gitu loh. Walaupun yang dikenakan itu murah tapi pantas, tapi keren, kelihatannya enak gitu. Yang ketiga, Sinia Wahyu. Kalau orang itu berbicara sesuai dengan ilham Tuhan, ilham dari Sang Pencipta, maka apapun yang diucapkan itu selalu mengena gitu loh. Makanya Satrio Pinandito Sinia Wahyu. Makanya yang kelima ciri ini, yang pertama tadi apa? Yang pertama keren, yang kedua pandai berbicara, yang ketiga tadi apa? Selalu meloncat-loncat ya, berpikir ya. Lupa saya Bang. Catat tuh aturan loh. Nah, pokoknya itulah, saya lupa lah, nanti diulang kembali aja. Nah, jadi seperti itu. Jadi pikirannya itu selalu meloncat-loncat, mikir ini, mikir itu. Nah, gagasan dan terobosan ada. Nah, apakah ada sih orang yang keturunan itu hidup di masa kini? Selalu ada. Maka kalau kita baca surat Al-Mulk, itu kan bahwa manusia itu terdiri menjadi 3 golongan. Yang pertama sayap kanan, yang kedua sayap kiri, yang ketiga orang-orang terdahulu. Karena yang ketiga itu nggak pernah disebutkan di surat Al-Mulk. Silakan teman-teman itu baca. Langsung dijelaskan dan orang-orang terdahulu, tapi tidak pernah dijelaskan bahwa apakah orang yang golongan yang ketiga itu adalah orang-orang terdahulu. Di surat itu nggak dijelaskan memang, tapi coba kita pelajari, kita pahami secara pelan-pelan. Nah, yang kedua ini kita sudah di luar ini ya, di luar ciri-ciri ya. Nah, ini kita membahas kenapa ada keturunan raja itu. Karena orang terdahulu selalu ada di masa kini, selalu ada di untuk menyusun konsep, merancang di kemudian. Maka di surat Al-Mulk teman-teman itu boleh baca. Dan yang kedua, wala taksabana ladzina qutilu fisabilillah amwata, bahwa seorang pejuang, seorang pendekar yang membela rakyat, membela umat, membela kepentingan harga dirinya itu tidak pernah mati. Nah, ini Al-Qur'an juga. Ya kalau ayat berapa ya tadi kan saya kasih bocoran ya, yang ini cari sendiri lah. Ya kalau saya kasih tahu semua namanya les. Kalau les kan beda lagi kan, ada anggarannya. Kalau kita ngobrol jangan lupa selalu ngopi, karena ngopi itu kan apa ya, ngopi kopi. Nah, nanti kalau setelah kita dengerin video ini baru kau pikirkan. Nah, jadi itu perihal yang nomor 2. Selalu ada pejuang di masa lalu yang hidup di masa kini untuk memperjuangkan masa depan. Yang hidup apa sih? Yang hidup adalah jiwanya, karena wala taksabana ladzina qutilu fi sabilillah amwata. Jiwa-jiwa fi sabilillah, jiwa-jiwa para pejuang terdahulu itu tidak pernah mati dan masih hidup sampai saat ini. Nah, contohnya apa? Kenapa sih bisa seperti itu? Ya karena dulu kita ini dijajah. Banyak sekali kita dijajah dari Portugis, dari Belanda, dari Jepang dan Inggris, pengen masuk juga dan akhirnya nggak kesampaian. Dan sampai detik ini kita juga masih dijajah. Tapi banyak pejuang-pejuang yang dari zaman dulu yang lahir di zaman sekarang untuk menyusun masa depan. Lahir bukan berarti lahir secara dohiriah, tapi lahir secara batiniah maupun jiwa. Maka itu fa ilmu saimani fa ilmu batini fi qalbi fazalika huwa ilmu nafi'i. Ilmu ada 2 macam, ada ilmu dohir, ada ilmu batin. Maka ilmu batin yang lebih bermanfaat, ilmu jiwa yang lebih bermanfaat itu yang harus kita kedepankan, karena maka dabal fuadu mar'a, ilmu batin itu tidak pernah bohong. Nah, jadi seperti itu. Jangan, kalau kita nggak bisa mempelajari ilmu rasa, kita nggak mempelajari ilmu batin, ulaika kal anam, kita bahkan seperti binatang, kayak burung beo, balhum adol, bahkan lebih sesat ketimbangan binatang. Kenapa bisa lebih sesat ketimbang binatang? Burung beo itu bisa berbicara, bisa ngomong, tapi maknanya dia nggak ngerti, nggak paham dia. Nah, jadi seperti itu. Kenapa jiwa-jiwa leluhur kita masih hidup? Karena dulu kita ini dijajah dan leluhur kita memperjuangkan kita. Nah, sekarang saatnya kita ini membalas budi leluhur kita, memperjuangkan diri kita, bangsa kita, negara kita, Indonesia yang tercinta ini kita perjuangkan supaya apa? Anak cucu kita mendapatkan kesejahteraan. Inilah yang disebut balas budi kepada leluhur. Leluhur kita sudah memperjuangkan kita, ya tinggal gantian sekarang kita memperjuangkan hak-hak anak cucu kita. Nah, dengan cara apa? Ya dengan cara ya Tuhan nafsul mutmainah irji ila rabbika radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho sehingga kamu diridhoinya. Kita harus tenang, kita harus ridho dulu dengan apa yang diberikan Allah, sehingga apa yang kita lakukan ini akan diridhoi oleh Allah. Maka orang-orang banyaklah bertirakat, banyaklah bertafakur supaya apa yang kita kerjakan diridhoi. Nah, tirakat tafakur adalah ajang untuk kita menenangkan diri, karena kalau diri kita tenang, diri kita ini ridho sama Allah, apa yang kita kerjakan akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Terus hutuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golonganku. Maka teman-teman buatlah sebuah kelompok atau persatuan, karena hanya persatuan dan semangat yang bisa memerdekakan Indonesia di zaman dulu. Indonesia memang yang dijajah dulu bukan Indonesia, tapi berupa kerajaan-kerajaan zaman dulu Nusantara itu kan. Karena Indonesia namanya belum lahir pada masa itu. Nah, tapi begitu kita ini dijajah, bangsa kita dijajah, mau merdeka itu sangat sulit, karena Indonesia tidak bisa dimerdekakan oleh kesaktian, oleh kecerdasan sekalipun tidak bisa. Maka Indonesia ini bisa dimerdekakan karena adanya persatuan, karena ada semangat. Nah, maka dengan adanya persatuan dan semangat, Indonesia bisa merdeka. Nah, gimana caranya kita bisa merdeka untuk saat ini? Memang saat ini kita tidak dijajah secara dohiriah, tapi kita dijajah secara batiniah. Kenapa? Banyak diantara kita ini kehilangan jiwa-jiwa kita, kehilangan kepribadian kita, kita kehilangan mental kita. Inilah yang sangat berat ini, kita dicuri, diperkosa, dijajah secara mental, kita dijajah secara ideologi. Orang zaman sekarang nggak boleh berpikir secara luas, orang nggak boleh mengembangkan pemikirannya. Kadang-kadang karyanya pun dijegal. Nah, kita dijajah secara mental, kita dijajah secara ideologi. Betul nggak? Bahkan kita dijajah secara hak. Manusia sekarang, zaman sekarang ini susah untuk mengungkapkan pendapat, untuk mengungkapkan inspirasinya, aspirasi yang nggak bisa. Jangan lupa ngopi. Begini dikomplain, begitu dikomplain. Nah, itulah. Maka kalau kita mengaku Satrio Pinandito Sinisian Wahyu, kita ini berani, maka beranilah. Kamu nggak usah kamu belain orang, minimal kamu bisa berani membela hak-hakmu ini loh. Yang kedua, kamu berwibawa. Kalau kamu belum bisa menjaga wibawa agamamu, menjaga wibawa negaramu, wibawa kelompokmu, minimal kamu menjaga wibawamu. Sinisian Wahyu. Sinisian Wahyu itu kita ilham. Nah, biasakan berbicara dengan dirimu sendiri ini atas inspirasi dari langit, dari ilham dari langit. Makanya banyak-banyak ngaji, banyak-banyak ibadah. Nah, begitu kita mendapatkan ilham langit, baru kita dapat ilham keluar. Nah, mohon maaf saya nggak pernah bikin video seperti ini karena kebanyakan saya streaming di Facebook ya, atau mungkin saya ceramah di luar-luar. Nah, jadi seperti itu kurang lebih teman-teman. Jadi ini kepanjangan, nanti kepanjangan juga nggak ada yang nonton, sia-sia, mubah malah ya. Pokoknya dikit-dikit aja lah, mau ditonton mau nggak, mau marah mau nggak ya, pokoknya ini yang saya sampaikan teman-teman. Salam GH Academy. GH Academy alhamdulillah sudah berkembang pesat ya, luas ya. Jadi GH Academy adalah sebuah yayasan, bukan organisasi. Yayasan cuma kita banyak saudara di mana-mana, maka terlihat seolah-olah seperti organisasi. Oke, saya pribadi mengucapkan apa ya, masa minal aidin kan wis selesai minal aidin. Saya mengucapkan apa ya, salam sehat sejahtera, selalu bahagia, sukses, merdeka, amin.